Salam olahraga, kali ini saya akan memaparkan kembali sebuah topik yang menarik. Saya beri judul Trenbolon, Dewa Anabolik. Semoga dapat menambah wawasan Anda mengenai obat ini. Trenbolon adalah steroid anabolik yang sangat kuat dan dianggap sebagai steroid anabolik paling populer oleh banyak atlet untuk meningkatkan performa kinerja. Ini adalah salah satu steroid anabolik yang paling laris di pasaran karena dapat memberikan manfaat besar yang tidak seperti steroid lainnya. Trenbolon juga menjadi subjek berbagai mitos di dunia steroid anabolik. Tetapi semoga kita dapat menghilangkan mitos-mitos tersebut dan mendapatkan pemahaman yang kuat tentang senyawa ini. Trenbolon diklasifikasikan sebagai steroid anabolik androgenik dengan kualitas untuk hewan dalam ester asetat. Hormon trenbolon itu sendiri pertama kali dibuat pada akhir tahun 1960 ini dan versi asetat dijual dengan nama Finaged dan Finagik. Namun, ini bukan satu-satunya senyawa trenbolon. Hormon yang sama muncul di pasar farmasi dengan nama Parabolan dan diproduksi oleh Necma Laboratories dari Prancis. Versi trenbolon ini terdiri dari hormon aktif yang sama yang membentuk Finaged dan Finagik, dengan perbedaan adalah ester yang melarutkannya. Parabolan mengandung ester hexahydrobenzyl carbonate yang jauh lebih panjang waktu paruhnya. Ini juga menjadi satu-satunya hormon tren yang pernah diproduksi untuk penggunaan manusia dan dihentikan pada tahun 1997, meskipun memiliki banyak keberhasilan terapinya. Trenbolon memiliki beberapa sifat kuat yang umumnya terkait dengan banyak steroid anabolik, namun membawa tingkat kekuatan dan efisiensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kebanyakan steroid lainnya. Trenbolon juga memiliki satu sifat yang sebagian besar membedakannya dari yang lain, dan inilah menjadikannya senyawa hormonal berharga. Seperti banyak steroid anabolik, trenbolon acetat akan meningkatkan sintesis protein dan retensi nitrogen di jaringan otot lebih besar. Steroid anabolik lain, serta memberikan lingkungan perlindungan yang kuat selama defisit kalori. Sifat umum lainnya yang dimiliki trenbolon adalah kemampuannya untuk menghambat hormon glucocorticoid. Glucocorticoid bekerja sebagai penghancur otot untuk dijadikan energi saat kita defisit kalori dan membentuk lemak saat kita kelebihan kalori. Sifat terakhir dari trenbolon adalah kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi nutrisi. Inilah alasannya mengapa senyawa hormonal ini diberikan kepada ternak. Setiap nutrisi yang dikonsumsi menjadi lebih berharga, dan tubuh kini dapat memanfaatkan setiap nutrisi dengan tingkat yang lebih tinggi. Agar Anda dapat mempertimbangkannya dengan mudah, apakah obat ini layak digunakan? Kita membahas fungsi dan efek samping bila menggunakannya. Ada beberapa efek samping yang mungkin terjadi akibat penggunaan trenbolon. Tetapi kata mungkin adalah kata yang penting untuk dicatat. Selama bertahun-tahun, dan ini lebih dari sekadar jelas di forum-forum, sebuah gagasan telah disebarkan bahwa efek samping dari trenbolon acetat pasti terjadi. Bahkan, beberapa orang percaya bahwa jika efek samping tersebut tidak muncul, maka produk yang digunakan adalah produk yang buruk. Cara berpikir ini tidak hanya tidak masuk akal, tetapi juga tidak logis. Trenbolon, meskipun sangat kuat, tapi tetap masih termasuk ke golongan nandrolon, yang pada dasarnya merupakan bentuk modifikasi dari androgen pria utama, yaitu testosteron. Meskipun efek samping yang mungkin dari trenbolon sering dibesar-besarkan, kita tidak bisa menyebutnya sebagai steroid anabolik yang paling ramah terhadap efek samping. Tetapi juga bukan yang ramah, banyak dari efek samping yang mungkin dari trenbolon sangat mirip dengan banyak steroid anabolik lainnya dan sama-sama dapat dikendalikan. Banyak dari efek samping tersebut juga sangat tergantung pada predisposisi, genetik, dan sensitivitas individu. Namun, dalam hal sensitivitas, ada sekelompok efek samping yang dapat kita sebut sebagai efek respons yang sedikit unik terhadap hormon trenbolon. Akan ada mereka yang mengalami efek tersebut, sementara yang lain tidak. Sayangnya, efek respons ini akan menghalangi banyak orang untuk dapat menggunakan steroid ini. Bahkan, meskipun kebanyakan akan baik-baik saja, namun perlu diingat bahwa efek respons dari trenbolon sama sekali bukan indikator dari apakah hormon ini bekerja atau tidak. Jika kamu merespons dengan baik, kamu tidak akan mengalami masalah apapun.
Trenbolone bukanlah senyawa estrogenik. Steroid anabolik ini tidak mengalami aromatisasi sama sekali, yang merupakan alasan utama mengapa retensi air berlebih tidak mungkin terjadi dengan steroid ini. Namun, ginekomastia masih mungkin terjadi karena hormon ini membawa sifat progestin yang kuat. Progesteron memiliki kemampuan untuk merangsang mekanisme estrogenik pada jaringan payudara yang dapat memicu ginekomastia. Banyak pria tidak akan mengalami masalah, tetapi sensitivitas seseorang terhadap ginekomastia akan berperan. Tren adalah hormon androgenik yang sangat kuat, dan seperti yang diharapkan, ada kemungkinan efek samping androgenik dari trenbolone. Efek tersebut termasuk jerawat, kerontokan rambut yang dipercepat pada mereka yang memiliki kecenderungan kebotakan pola pria, dan pertumbuhan rambut tubuh. Meskipun efek tersebut mungkin terjadi, semuanya sepenuhnya bergantung pada genetika. Misalnya, jika kamu tidak memiliki kecenderungan kebotakan pola pria, tidak mungkin kamu akan mengalami kerontokan rambut. Namun, jika kamu memiliki kecenderungan, meskipun rambutmu akan rontok juga, laju kerontokannya akan dipercepat. Efek samping trenbolone pada kategori kardio dapat menjadi kekhawatiran bagi sebagian pria. Steroid ini dapat memiliki dampak negatif yang kuat pada kolesterol dengan menekan HDL kolesterol baik dan meningkatkan LDL kolesterol buruk. Efek negatif ini mungkin tidak sekuat sebagian besar steroid anabolik oral, tetapi akan jauh lebih nyata daripada sebagian besar steroid injeksi. Ini dapat dikendalikan, tetapi membutuhkan upaya yang terkonsentrasi. Gaya hidup yang mendukung kolesterol yang sehat sangat penting, yang berarti diet yang kaya akan asam lemak omega, rendah lemak jenuh, dan rendah gula sederhana. Ini juga berarti menggabungkan aktivitas kardiovaskular teratur ke dalam rutinitasmu, bahkan selama periode pertumbuhan off-season. Jangan percaya bahwa kardio adalah ide buruk selama off-season. Itu adalah mitos yang lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Trenbolone acetate juga dapat berdampak negatif pada tekanan darah. Namun, tampaknya hal ini tidak mempengaruhi sebagian besar pria dewasa yang sehat. Namun demikian, hal ini mungkin terjadi dan kamu harus terus memantau tekanan darahmu. Jika kamu tidak dapat mengendalikannya, kamu harus segera menghentikan penggunaan. Banyak pengguna justru menunda penggunaan trenbolone akibat efek samping yang diberikan justru efek respon. Efek respons ini termasuk kecemasan, insomnia, keringat malam, dan detak jantung yang cepat. Jika efek tersebut terjadi, mengurangi dosis terkadang dapat membantu. Jika tidak, hormon ini mungkin bukan untukmu. Bagaimana dengan dosis? Tidak ada pedoman dosis atau pemberian trenbolone pada penelitian yang tersedia untuk penggunaan terapeutik. Hormon ini tidak pernah disetujui untuk digunakan oleh manusia. Ingat, parabolan trenbolone hexahydrobenzyl carbonat adalah satu-satunya senyawa tren yang pernah disetujui untuk penggunaan manusia. Untuk tujuan binaraga, kebanyakan pria akan menemukan dosis 50-100 mg setiap 2 hari sekali sebagai rentang yang luar biasa. 50 mg setiap 2 hari sekali adalah titik awal yang bagus, dan 100 mg setiap 2 hari sekali seringkali menjadi semua yang dibutuhkan oleh banyak pria dalam penggunaan trenbolone. Sangat sedikit pria yang akan membutuhkan lebih dari 100 mg setiap 2 hari sekali selama phase of season. Jika dosis yang lebih tinggi akan digunakan, ini paling umum dilakukan selama phase gutting. Beberapa pria mungkin mampu mentolerir 100 mg setiap hari atau 200 mg setiap 2 hari sekali. Tetapi ini sangat meningkatkan risiko efek samping, terutama yang terkait dengan efek respons. 50 mg setiap 2 hari sekali sering dianggap sebagai dosis yang sangat rendah. Tetapi ingat bahwa ini adalah steroid anabolik yang sangat kuat. Ini adalah dosis yang sangat dapat dikendalikan untuk sebagian besar pria, seharusnya sangat nyaman, dan seharusnya memberikan hasil yang luar biasa. Jika tidak, mungkin ada yang salah dengan produk yang kamu gunakan. Dalam jadwal injeksi, pemberian setiap 2 hari sekali akan menjadi yang paling efisien. Setiap hari bisa dilakukan, tetapi sebenarnya tidak akan memberikan banyak manfaat dibandingkan dengan setiap 2 hari sekali. Namun, sangat mungkin hanya menyuntikkan hormon ini dengan jadwal standar 3 hari seminggu, seperti setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ini akan menyebabkan sedikit penurunan tren dalam darah dengan 2 hari berturut-turut tanpa pemberian. Namun, di luar lingkaran kompetisi, seharusnya tidak menjadi masalah besar.
Demikian narasi ini saya buat. Semoga Anda dapat mempertimbangkannya dengan baik. Yang perlu Anda ingat adalah jangan menerima efek samping yang di luar kontrol Anda. Lebih baik menerima keuntungan sedikit daripada mencari keuntungan banyak dengan resiko yang di luar kendali. Terima kasih atas waktunya. Salam olahraga.